Teman-teman, suku bunga tidak naik nih. Kira-kira market kita sudah aman nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bahwa BI telah memutuskan untuk tidak menaikin suku bunga di bulan ini. Nah, apakah kita sudah mulai aman nih membeli saham atau masih perlu wait and see karena market masih belum terlalu kondusif? Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama AJ Invest. Dan ini sangat cocok untuk para penonton yang ingin mempelajari saham lebih dalam lagi. Nanti saya akan cantumkan di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman coba baca yang satu ini. BI masih tahan suku bunga acuan di level 3,5%. Jadi kalau teman-teman lihat Dewan Gubernur BI kembali mempertahankan suku bunga acuan dan kini Bank Indonesia BI 7-day reverse repo rate tetap bertengger pada level 3,5%. Nah, kira-kira keputusan ini apa ya dampaknya? Pertama-tama teman-teman ingatkan ya, di bulan Juli tanggal 26 sampai tanggal 27 akan ada FOMC meeting. Ya, jadi The Fed nanti akan memberikan keputusan ingin menaikin seberapa banyak interest rates mereka. Bisa saja 75 BPS, bisa saja sampai 100 BPS. Nah, ini nanti dampaknya akan terhadap USIDR ya. Maksudnya apa? Kemungkinan pada saat nanti The Fed menaikin suku bunga, BI kan sudah memutuskan untuk bertahan ya. Ada kemungkinan nanti US rally kembali dan teman-teman bisa lihat pada saat video dibuat US bertengger di kisaran hampir 15.000. Jadi nanti pada saat The Fed menaikin suku bunga ya, apalagi kalau menaikinnya cukup tinggi sampai 100 basis point, ada kemungkinan USD mulai naik lebih tinggi lagi. Nah, dampak yang berikutnya adalah teman-teman tahu kan bulan lalu laporan inflasi kita keluar yaitu di 4,35 ya. Jadi bulan depan nih teman-teman, kalau misalkan BI memutuskan untuk tidak menaikin suku bunga, ada kemungkinan inflasi kita naik semakin tinggi nih. Teman-teman gak lama lagi nih, nanti akan ada pengumuman tentang inflasi di Indonesia di awal bulan Agustus. Jadi teman-teman perlu stay tune untuk mendengarkan news tersebut. Kalau inflasi memang terjadi kenaikan yang cukup ekstrim lagi, maka nanti pada saat BI menaikin suku bunga mungkin mereka akan mulai agresif. Jadi teman-teman tetap harus memperhatikan situasi inflasi di Indonesia. Nah sekarang kita lihat ya IHSG di satu minggu terakhir, teman-teman bisa melihat ya pada saat mendekati harga 6.600, IHSG mulai rebound sampai mencapai 6.886, yaitu sebanyak 3,26%. Nah kalau kita lihat pergerakan asing di satu minggu terakhir, mereka ini agak labil ya. Maksudnya apa? Mereka banyak kali melakukan jual lalu beli dan jual kembali, dan hari Jumat ternyata asing mulai jualan kembali, sehingga pada satu minggu terakhir asing hanya membukukan net buy di all market sekitar 420 billion ini dalam satu minggu, jadi tidak terlalu besar. Nah jadi teman-teman, berikutnya yang perlu kita analisa adalah pada saat nanti menjelang The Fed meeting ya, the FOMC meeting ini, apakah asing mulai lanjut berjualan atau mereka sudah mulai slow down berjualan? Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau dari sisi lokal kan belum ada tekanan nih karena BI tidak menaikin suku bunga. Tetapi kalau misalkan nanti The Fed mulai naikin kan, sehingga para investor-investor asing ini melihat bahwa oke, USD makin menguat nih, ada potensi mereka bisa switching, bisa saja itu terjadi, maka nanti tekanan jual dari asing di IHSG bisa semakin besar. Jadi kuncinya teman-teman sederhana, perhatikan dana asing dalam waktu dekat ini. Kalau asing terus berjualan ya teman-teman, berarti bisa memutuskan bahwa IHSG belum cukup aman. Tetapi kalau asing sudah mulai slow down atau terkadang mereka udah mulai belanja di IHSG, maka teman-teman bisa ikutan cicil masuk ke dalam IHSG mumpung masih di bawah 7.000. Jadi teman-teman watch for foreign flow, oke? Nah sekarang kita lihat secara teknikal sedikit ya, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah IHSG daily chartnya. Mereka ini beberapa kali rebound di kisaran 6.600 lebih ya, 650 ini. Nah sekarang kalau teman-teman perhatikan berada di 6886 dan ini berada di garis resistance yang warna hijau. Ya ini adalah exponential moving average yang di 20. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti IHSG mampu break ini ya, teman-teman bisa berpotensi lihat IHSG mencapai ke 7.000 lebih ya, ada another resistance ini. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu, maka ada kemungkinan
IHSG retrace sampai kembali ke harga support mereka. Jadi teman-teman yang secara teknikal bisa memperhatikan grafik yang satu ini. Nah sekarang kita lihat dari pergerakan asing ya. 1 minggu terakhir ini apa sih yang dilakukan oleh asing? Nah kalau kita bandingin top 20 buy asing dengan top 20 sell asing, kita bisa melihat mereka cukup berimbang ya. Coba kita lihat ada saham-saham apa saja sih yang berada di buy listnya oleh foreign ya. Ada Telkom ya, teknologi, ada Agro, komoditas atau batu bara, ada Bank Mandiri, ada banking ya, BCA banking, PTBA, batu bara lagi, Bayan, batu bara lagi, ada AMRT ya retail, ada UNTR, batu bara lagi nih teman-teman, ada BP, commodities dan seterusnya. Nah kalau kita perhatikan banyak emiten batu bara yang masih dibeli oleh asing 1 minggu terakhir ini. Nah padahal teman-teman kan tahu banyak saham batu bara yang sudah cukup tinggi. Artinya apa? Asing masih percaya dengan saham-saham batu bara karena dengan ketidakpastian market seperti ini asing masih tetap konsisten berbelanja di saham-saham batu bara. Oke, mari kita lanjut ya teman-teman. Kita mempelajari tentang harga coal itu sendiri. Kalau kita lihat di tanggal 22 pada saat update harga coal ya, itu terjadi kenaikan plus 23 untuk yang bulan Agustus. Jadi teman-teman bisa melihat harga coal mulai terjadi rebound kembali. Dan teman-teman harus tahu ya, harga coal ini sudah mendekati 400 udah beberapa lama ya teman-teman. Sehingga ini sangat menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Ini profit margin mereka akan luar biasa tinggi. Khususnya perusahaan-perusahaan yang ekspor dengan kalori cukup tinggi. Nah sekarang coba kita lihat ya teman-teman. LK kuartal kedua ini sebentar lagi akan keluar ya, dalam waktu hitungan 1 sampai 2 minggu lagi akan ada banyak emiten saham yang melaporkan earnings mereka kepada publik. Nah jadi teman-teman saham-saham seperti PTBA, ITMG, UNTR yang LK-nya luar biasa spektakuler ya, mungkin ada Agro juga, itu sebentar lagi akan menciptakan euforia di market. Dan kalau memang terkonfirm performance mereka itu sangat luar biasa ya, profit mereka, nanti kebayang nggak mereka punya pembagian dividen kepada investornya juga akan sangat besar. Nah jadi teman-teman nanti kita kan tahu ya FOMC meeting seperti tadi yang saya bilang akan berpotensi menaikin suku bunga 75 atau bahkan sampai 100 BPS. Dan kalau misalkan itu terjadi, nanti USD akan mulai kelihatan spike. Ini juga akan memberikan katalis positif untuk perusahaan-perusahaan batu bara karena mereka ekspor dan mendapatkan dolar ya. Jadi kalau misalkan kursnya semakin naik, mereka akan mendapatkan keuntungan dolar semakin besar. Jadi teman-teman ini menjadi sentimen juga untuk sektor batu bara. So, bagi teman-teman yang sudah punya batu bara di harga bawah, jangan terburu-buru jual saham ini. Dan bagi teman-teman yang belum punya saham batu bara, bisa perhatikan sektor batu bara karena masih cukup menarik. Sekarang coba kita pelajari ya teman-teman, ini adalah historis harga coal. Kalau kita lihat dari April ya, pada saat kuartal kedua, April, Mei, dan bulan Juni, itu rata-rata harga coal itu lebih banyak di dekat 400 ya, di atas 350 secara average. Sedangkan kalau kita bandingin yang kuartal pertama Januari sampai bulan Maret ya, itu majority di bawah 300. Sehingga artinya apa ini teman-teman? Kalau misalkan teman-teman sudah melihat LK para saham batu bara ini kuartal pertamanya ya sudah sangat spektakuler, apalagi nanti laporan kuartal kedua mereka yang average harga batu bara itu di atas 350. Nah sekarang yang lebih menarik lagi, kalau misalkan batu bara ini bisa bertahan 3 bulan saja ya teman-teman di 400-an, nanti di kuartal ketiga wah itu investor akan sangat senang yang pegang saham batu bara karena dividennya akan sangat-sangat besar ya teman-teman. Nah sekarang coba kita mengambil contoh ITMG kembali ya. Di kuartal pertama dari Januari sampai Maret itu sahamnya aja sudah naik mencapai 45% hanya dalam waktu 3 bulan. Karena pada saat itu memang coal terus-terusan naik ya, jadi banyak spekulan mulai belanja saham ITMG. Dan pada saat earningsnya keluar itu memang spektakuler sekali ya untuk ITMG. Berikutnya saya ingin membahas sedikit tentang Bumi ya. Ini adalah saham yang cukup bisa dibilang konotasinya gorengan ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah saham gocap. Dan sekarang pada saat video ini dibuat, saham Bumi sudah berada di harga 86. Nah kenapa cukup menarik untuk kita membahas tentang saham yang satu ini? Coba kita pelajari bandarmologi Buminya dulu ya. Apa yang sedang terjadi di saham yang satu ini? Saya tarik data 1 bulan terakhir ya, pada saat Bumi menjadi 86 dari yang hampir 50. Nah sekarang kita lihat siapa sih yang menggerakkan saham ini. Ternyata ada ZP, MGRF, FS, dan YJ menjadi top buyers. Dan yang paling signifikan adalah top 3 ini, ZP, MGRF, dengan dana yang luar biasa masif ya, khususnya ZP. Dan teman-teman bisa lihat buy average mereka rata-rata dari 70 sampai 73. Nah ini kategori cukup rendah ya, dengan
harga sekarang mereka yang sudah 86. Nah, tetapi teman-teman bisa melihat seberapa besar akumulasi yang terjadi. Top 5 buy dengan top 5 sell ini complangnya cukup jauh ya. Jadi ini jelas-jelas ada akumulasi yang sedang berlangsung. Bagi teman-teman yang ingin melakukan spekulasi buy di saham yang satu ini, kalau semakin dekat dengan harga average bandar ya ZPMGRF ini yang rata-rata dari 70 sampai 73, silakan kalau seumpamanya bumi ada mendadak koreksi tajam atau ARB teman-teman yang belum punya boleh mulai tampung. Tetapi bagi teman-teman yang sama sekali belum punya dan melihat sekarang sahamnya ini sudah 86, apakah akan naik lagi? Nah, mungkin nih teman-teman dalam beberapa hari ke depan teman-teman kepingin scalping boleh, tetapi pastikan untuk batasi cut loss biar tidak kejebak kalau mendadak sahamnya ARB. Dan kenapa saham ini cukup menarik ya untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, seperti yang tadi saya bilang, sebentar lagi akan ada pelaporan LK kuartal kedua mereka dan kemungkinan besar bumi kuartal kedua nanti akan sangat spektakuler dari sisi omset ataupun profit mereka. Jadi ya, ceritanya menjadi turnaround story sementara nih. Jadi teman-teman bisa gunakan kesempatan atau momentum ini untuk scalping boleh, dan kalau kepingin yang ambil dana seperti swing pendek, semakin dekat dengan average price bandar akan lebih aman. Oke, berikutnya saya akan membahas sedikit tentang nikel. Kita bisa melihat bahwa nikel terjadi rebound ya beberapa hari terakhir ini, yang dimana sempat menyentuh di bawah 20.000 lalu kembali rebound dengan cukup cepat ya, sekarang sudah 22.000 lagi. Nah teman-teman, ada satu hal yang kita perlu perhatikan ya, bahwa ternyata nikel itu seharusnya rata-rata di bawah 20.000 harganya. Sebelum COVID, rata-rata nikel itu semuanya di bawah 20.000. Nah tetapi setelah COVID yang terjadi short squeeze dan seterusnya membuat harga nikel menjadi luar biasa mahal. Nah sekarang harga nikel itu justru malah rebound di harga 20.000 ya, dan mereka mulai ada rally nih. Kita tidak tahu apakah mereka akan bertahan di atas 20.000 atau tidak, tetapi kalau tren nikel masih lanjut naik teman-teman, maka akan kembali terciptalah momentum di sektor nikel. Nah teman-teman, coba kita pelajari Antam dan Inco terlebih dahulu ya. Ini 1 tahun terakhir Antam mengalami koreksi cukup dalam ya, minus 32%, dan untuk Inco mereka plus 5%. Jadi ibaratnya 1 tahun terakhir ya mereka bisa dibilang sideways. Nah yang membuat sektor nikel ini menarik adalah beberapa minggu terakhir ini Antam dan Inco itu mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Kita bisa melihat Inco itu dari yang 8.000 itu turun terus sampai 5.700, dan begitu juga Antam, longsornya sangat-sangat signifikan. Nah sekarang teman-teman kita lanjut di saham yang satu lagi, yaitu Harum ya teman-teman, dimana kita tahu Harum adalah saham yang bergerak di nikel dan juga batu bara. Bahkan Harum juga mengalami koreksi yang luar biasa banyak ya, dari yang mendekati 2.500 atau bahkan hampir 3.000, terus terjadi koreksi sampai sisa 1.625. Nah ini menciptakan sebuah opportunity kan bagi teman-teman yang belum mempunyai ketiga saham ini. Kita coba pelajari yang mana memberikan potensi paling baik untuk kita. Untuk video kali ini saya cenderung dari antara Antam, Inco dan Harum. Kemungkinan Harum yang akan menjadi yang terbaik. Kenapa? Nah kalau kita lihat Inco kan fokus di nikel saja ya teman-teman. Mereka memang sangat kuat di nikel. Nah kalau untuk Antam mereka ada nikel dan juga ada trading emas ya, mereka kan ada emas Antam. Nah tetapi kalau untuk Harum mereka itu ada nikel dan juga batu bara, dan kita tahu batu bara aja luar biasa sekali harganya. Sehingga kalau disuruh pilih dari antara ketiga saham tersebut, saya mungkin akan memilih Harum yang paling baik. Oke. Nah sekarang coba kita pelajari dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sisi omset ya teman-teman, kuartal pertama kalau kita bandingin dengan sebelum-sebelumnya, lihat saja omsetnya Harum ini seberapa luar biasa. Dari revenue yang 831 tahun 2021 sekarang sudah menjadi 2,2 triliun. Ini nggak main-main ya teman-teman. Operating profit mereka juga dari yang hanya 250 menjadi 1,2 triliun. Dan net profit mereka teman-teman dari yang 256 menjadi 900 billion. Ini lonjakan yang sangat-sangat luar biasa. Nah nanti dengan kuartal kedua yang LK-nya kalau keluar teman-teman, ini menjadi sebuah potensial. Kalau teman-teman yang belum punya saham ini ada kesempatan untuk beli, teman-teman bisa beli. Nah sekarang kalau kita bandingin dari sisi PBV-nya, kalau kita bandingin PBV, yes memang Harum sekarang lebih mahal dibanding sebelum-sebelumnya. Dulu itu cuma 0,52, 1, lebih, sempat turun lagi menjadi 0, dan sekarang ada di 2,6. Yes, dari PBV Harum tidak bisa dikategorikan murah ya teman-teman. Nah tetapi yang perlu kita perhatikan adalah PE ratio-nya. Dulu teman-teman earnings mereka itu tidak luar biasa ya, bahkan membuat PE mereka sempat mencapai 100 lebih, lalu berikutnya 40 lebih rata-rata, dan sempat mencapai 200 lebih ya dari sisi PE ratio. Dan sekarang pada kuartal pertama di tahun 2022 PE mereka itu hanya 24,5
4,35. Ini menunjukkan bahwa earnings mereka sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan Harum bisa mempertahankan performance seperti ini sepanjang tahun 2022, maka Harum will be going to the next level ya teman-teman. Jadi wajib perhatikan saham yang satu ini. Dan kalau kita membahas Harum berdasarkan technical, kita bisa melihat ya mereka ini memang mengalami downtrend yang cukup kuat dan bahkan candlestick-nya ini tembus EMA 200 yang garis merah ini. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang ada mulai terjadi rebound dengan volume yang lumayan. Sehingga teman-teman kalau kita mau main pendek ya, teman-teman bisa lihat ini resistance mereka berikutnya 1780 yaitu garis hijau ini. Dan kalau misalkan Harum mampu menembus ini semua, kembali menembus EMA 200 mereka, maka Harum bisa berpotensi melakukan rally kembali. Jadi teman-teman watch for Harum untuk beberapa minggu ke depan, apalagi dalam waktu dekat akan ada earnings report mereka keluar ya. Kemungkinan besar laporan keuangan mereka akan cukup memuaskan. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita harus mempelajari dari bandarmologi ya, karena kita perlu tahu apa yang terjadi di balik pergerakan harga tersebut. Coba kita lihat dari sisi top buyers top 7-nya ya. Ini ada PD, KZ, CSO, DAF, AZ, RF, dan top sellernya ada XC, LG, SQ, AK, RXYP, dan CC. Yang membuat saham ini menarik adalah di top sellernya ada beberapa broker retail ya, sehingga retail ini banyak yang mungkin exit karena lihat ada terjadi rebound ya. Nah, tetapi yang menampung saham-saham ini kebanyakan adalah big player atau bandar-bandar nih. Dan teman-teman kalau kita compare average price mereka yang hampir di kisaran 1.500 dengan harga sekarang yang 1.625 tidak terlalu jauh. Jika akumulasi tetap berlanjut untuk beberapa hari ke depan, teman-teman bisa mempertimbangkan saham yang satu ini. Tetapi ingat, selalu lakukan analisa tambahannya sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah saham. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut membahas tentang honorable mention, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa membantu channel ini lebih berkembang lagi. Untuk di episode kali ini, honorable mention kita adalah BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Kalau kita lihat BRIS ini, memang 5 tahun terakhir telah mengalami kenaikan 150%. Tetapi teman-teman bisa melihat BRIS ini telah terjadi koreksi yang sangat banyak ya dan cukup berkepanjangan. Dari yang hampir 4.000 turun terus sampai sisa 1.550 pada saat video ini dibuat. Nah, strategi kita bagaimana nih untuk saham yang satu ini? Yuk coba kita pelajari dulu dari sisi fundamentalnya. Kalau kita mempelajari dari net income, BRIS ini ada kenaikan ya dari kuartal ke kuartal. Di tahun 2021 742 menjadi 988. Nah, nanti pada saat kuartal kedua keluar, kalau mereka bisa mempertahankan performance ini ya di 900-an, maka ini on the right track. Lalu dari revenue teman-teman bisa melihat ya ada sedikit kenaikan dari 4442 billion menjadi 4580 dan ini bagus. Harapannya di kuartal kedua juga mereka bisa terjadi kenaikan. Nah, bagaimana dari sisi valuasi ya? Teman-teman kalau bisa lihat PBV, current price to book value BRIS sekarang adalah di 2.45 dan current price to free cash flow mereka di 2.41, artinya secara keuangan ini cukup sehat ya karena free cash flow mereka banyak dan current price to book value di 2,45 tidak terlalu mahal. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan bank-bank big bank seperti BCA, Bank Mandiri, BNI atau Bank BRI, itu semua valuasinya cukup tinggi. Sehingga BRIS ini yang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, ini memberikan sebuah peluang karena book value mereka hanya di 2,45 pada saat harga mereka di 1.550. Oke, berikutnya kita perhatikan dari sisi technical ya teman-teman. Ini adalah weekly chart ya. Kenapa saya menggunakan weekly chart? Karena BRIS ini pergerakannya memang agak slow ya. Dan kita bisa melihat ini garis merah adalah EMA 200 dan mereka saat mendekati EMA 200 mereka mulai terjadi rebound. Nah, jadi teman-teman kalau yang kepingin membeli saham yang ini, teman-teman ada beberapa cara nih kalau secara technical kepingin swing. Teman-teman bisa tunggu pada saat nanti ada retrace mendekati support mereka, teman-teman bisa buy ya, atau teman-teman menunggu pada saat mereka menembus beberapa resistance ini dan mulai terkonfirm ada uptrend. Nah, teman-teman mau silahkan swing mencari momentum tersebut, silahkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin investasi jangka panjang di saham ini, bagaimana strateginya? Kalau menurut saya, selama saham BRIS ini di bawah 1.500-an ya, teman-teman boleh pelan-pelan nyicil. Dan ingat, jangan setiap hari nyicilnya. Teman-teman boleh setiap minggu atau setiap bulan, pelan-pelan dan sambil mengkonfirmasi performance BRIS seperti apa. Kalau revenue secara konsisten, terus-menerus terjadi kenaikan, maka teman-teman boleh lanjut melakukan dollar cost averaging, apalagi kalau sahamnya turun. Tetapi kalau mendadak, BRIS itu mengalami penyusutan dari sisi revenue ataupun terjadi masalah, nah teman-teman mesti slow down, lihat dulu apa yang terjadi dengan BRIS dan analisa kembali, baru teman-teman yakin barulah mulai kembali dollar cost averaging. Tetapi dengan harga sekarang teman-teman sudah bisa mempertimbangkan untuk
nyicil mungkin setiap minggu atau setiap bulannya secara perlahan-lahan. Karena secara valuasi BRIS sudah mulai acceptable ya. Oke, berikutnya kita mempelajari dari sisi bandarmologinya dulu ya. Teman-teman, kalau kita tarik data untuk 2 minggu terakhir, karena mulai terjadi rebound kan 2 minggu terakhir ya, kita bisa melihat memang ada akumulasi ya, dan dipimpin oleh BB dan AK, dan ini bukan retail. Nah, jadi teman-teman, untuk yang kepingin swing di saham yang satu ini bisa tunggu beberapa hari lagi, dan kalau memang terkonfirmasi ada akumulasi, teman-teman mau swing silahkan. Tapi kalau teman-teman yang kepingin berinvestasi jangka panjang di saham yang satu ini, lebih fokus pelajari performance mereka. Kalau setiap quarter performance mereka tetap meningkat, maka teman-teman bisa terus melakukan dollar cost averaging di saham BRIS yang satu ini. Oke teman-teman, next video saya akan memberikan sesuatu yang berbeda ya. Kenapa? Karena saya akan memberikan sebuah tutorial atau tips bagaimana sih cara mencari saham yang murah di IHSG, dan itu cuma butuh kurang dari 5 menit teman-teman sudah bisa menemukan saham-saham yang ibaratnya under value dan berpotensi. Nah, bagi teman-teman yang suka nih beli saham-saham murah, video itu pasti akan cocok buat teman-teman semua. Nah, biar tidak lupa, bagi yang belum subscribe channel ini ataupun yang belum mengaktifkan tombol lonceng di bawah untuk notifikasi ya, teman-teman bisa segera lakukan supaya nanti pada saat saya post video tersebut teman-teman tidak ketinggalan. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa on the next video. I'll see you again next time. Bye bye.